الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى إلى يوم القيامة وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله sudah puji Allah Taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak terdiri, nikmat syariat yang sempurna yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dari seorang yang datang kepada dia menyampaikan ayat fi kitabikum taqra'unaha, satu ayat di kitab kalian kalian baca, law alaina ba'sun yawmati nazalat lattakhadna fi dhalika al-yawmi 'ida, lattakhadna dhalika al-yawmi 'ida. Kalau seandainya satu ayat itu turun kepada kami di kalangan orang yang berikan, ya pasti yang menjadikan hari turunnya adalah hari keperayaan. Qala ayat, maka Umar bertanya, ayat yang mana? Maka Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Pada saat itu, aku telah sempurnakan kepada kalian agama, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ini sebagai agama bagimu. Mas muslimin, kata Umar, qad arafna dzalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi. Kalau itu kami tahu kapan dia dan di mana dia. Dia turun di hari Jumat di Padang Arafah. Masih muslimin, wal muslimin, Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada pernyataan dari akan sempurnanya syariat yang ada pada kitab itu, sehingga orang yang menginginkan ayat, dan tidak ada pernyataan sempurnanya syariat pada kitab-kitab yang lain sebelum itu. Memang sebenarnya Al-Quran hanya akan dan menerangkan bahwa syariat yang sempurna yang lengkap itu hanya pada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Sebelum kita mengimani bahwa Taurat, Injil, Zabur adalah kitab. Jadi ini kita itu bersyariat dengan yang paling sempurna. Ini nikmat. Maka dalam Ibnu Katsir, man qamidaha wa syakaraha sa'ida fid dunya. Barang siapa yang menerima syariat ini dan mensyukuri nikmat syariat Islam, maka dia bahagia dunia. Tapi sebagian orang justru, dan ini sangat disayangkan, tahu belajar agama, tahu belajar diajar hadir kajian keberatan, diajar dengan apa? Karena berat. Kata ini syariat ini, kata dia benar dan kerepotan. Dikit-dikit haram, dikit-dikit dilarang. Ini itu terbatas dalam menyangkut kepentingan, dalam berbeda menyangkut budaya dan adat. Dan fenomena ini sudah terjadi dari sebelum. Orang yang takut untuk belajar agama, orang yang takut untuk mengamalkan syariat. Kenapa? Karena tidak mau dia terkekang. Gimana ceritanya? Dia nggak perlu jika kamu terkekang oleh syariat, tapi dia tertahan oleh nafsu. Dia nggak punya jadi buta, ada dia justru yang namanya merdeka sedemikian kritik yang menjadi hamba Allah karena dia menjadi perbudakan hawa nafsu.
Itu cuma antara Anda dengan modal nafsu Anda, Islam pas. Ayo, amal harus dikatakan. Mau terima dulu, terima, ridho ini, amalkan. Belum apa, sudah nggak mau, diajak kajian nggak mau. Ada kayak gitu. Nah itu fenomena. Ini fenomena bukan yang pertama kali. Fenomena itu sudah ada di zaman di sekarang itu Islam di negeri kota kota. Kita pernah dengar ada seorang yang sekali sebentar yang dan pertama kali dia menulis karena dia mengingkari Islam atau dia menghindari untuk dengar baca atau ucapan dari Muhammad. Dia sumpah dengan keras Tufail bin Daus, pimpinan suku Daus masuk Islam karena dia mengingkari atau menghindar ucapan Nabi Muhammad. Dia kalau tulis bilang khawatir kamu dengar sedikit dari kata-kata Muhammad kamu tersihir, maka akhirnya ya dia pun akhirnya menutup dengan kapas telinganya dan yang terjadi susah. Jadi artinya ini nih ini syiat yang penuh kesadaran yang sempurna itu membuat mereka khas dan asap dengki sama orang Islam. Siapa selain baik, Mas muslimin sempat kita insyaallah akan membahas bersama tentang peperangan Tabuk. Tabuk ini adalah sebuah lembah, ada sebuah tempat antara lembah Wadi Qura dan negeri Syam. Kami ulangi, Tabuk ini adalah sebuah daerah letaknya antara lembah namanya lembah Wadi Qura dan setelah itu antar negeri dan negeri Syam. Jadi ketika kita mau ke negeri Syam, kita lewat Wadi Qura, kita lewat namanya daerah Tabuk, baru Syam. Tabuk ini adalah satu daerah tempat di mana bertempur ya muslim dan bangsa. Romawi ini adalah bangsa yang terkenal kuat di zamannya. Dia tidak daya. Setelah itu Persia, Paris, Persia. Romawi ini mas muslimin lima rahimahumullah ya. Ini letaknya di sekitar kalau sekarang ini Baitul Maqdis, Damaskus, dan Syria, dan seterusnya sekitar situ. Ini adalah peperangan yang kata Allah Subhanahu wa taala terjadi fi sa'atil muslim, terjadi di waktu sulitnya ekonomi kaum muslimin, sulitnya keadaan kaum muslimin, sulitnya cuaca kaum muslimin, sulitnya apa kehidupan kaum muslimin saat usr. Allah berikan sulit berarti kita sulit. Ini adalah satu jenis perang yang unik, perang Tabuk, yaitu perang yang terjadi di kondisi kita akan melihat apa saja unsur kesulitannya. Ya, perang ini adalah perang terakhir, perang yang diikuti Nabi, dan ini adalah terakhir, nomor terakhir di tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Kata Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang senantiasa ikut perang bersama Rasul, bahkan tidak pernah meninggalkan sedikit pun peperangan bersama Rasul, lam ataqaddas an Nabi sallallahu. Aku tidak pernah tertinggal dari ikut perang bersama Nabi satu perangan pun. Hatta kan ghuswatutan, ghuswatut Tabuk sampai tiba peperangan Tabuk. Wahai akhir muslim masa itu benar peperangan yang terakhir yang Nabi. Jadi ini peperangan terakhir Nabi SAW. Unsur sulit, unsur sulit dan payah yang ada di perang ini adalah ma'as muslimin terdiri dari satu ya cuaca kali itu haron wa kanat fi waqti harin jiddan wa qahtan waktunya
Cuacanya sangat panas, jadi bukan cuma panas, sangat panas. Kata orang yang pulang dari haji sekarang 51 derajat. Tambah lagi, 170. Buset, batu-batu hitam sudah. Tapi waktu kemarau, panas sangat kemarau. Walakin syadidun fin nafaqah, lemahnya ekonomi. Lagi turun-turunnya pas stok banyak habis dan belum terus. Yang ketiga, sedikitnya binatang tunggangan. Jadi binatang yang untuk ditunggangi itu menipis, angkanya mengecil. Sementara itu kendaraan, ya, ini kendaraan. Kalau kendaraan tidak ada, jalan kaki. Kalau jalan kaki, energi habis. Belum sampai habis. Dan kendaraan ini mengecil angkanya. Yang terakhir karena dia panas, karena dia mau, berarti air suhu air ini itu berebut antri dibagi-bagi, ya, tidak cukup. Tapi ini lima ya. Tapi ada satu, ada unsur yang ini adalah unsur yang apa ya? Solusi. Yang ini juga dia bukan ada solusi. Kita boleh katakan ini paling sampai sudah tuh kan macam sih di seperti kita berhasil sekali proses tahap tersebut sudah suci dan ada satu kondisi yang sampai Allah menurunkan ayat harus Allah bersyukur yang memotivasi kau yang hatinya lebih bersih dari kita. Semua orang langsung menamakan sulit. Kita pun gak mungkin lulus kayak Allah. Nanti kita akan sampai pada jadi cicil ya. Satu ini tunggu dulu. Sedikit sebab peperangan ini dalam beberapa kitab seperti Ibnu Sa'id dalam tokohnya menyebutkan sebab perang Tabuk adalah karena Heraklius Kaisar Kaisar pembesar raja Heraklius. Heraklius itu menghimpun pasukan dengan jumlah yang besar tujuan untuk menyerang. Jadi dia mau menilai jumlah pasukan dari yang loyalitas pada dikumpulkan untuk menyerang terus. Dia berhasil satu barisan rotari pasukan yang hebat yang kita tahu ya mereka ini lebih ke era yang pada besar kuat dan mereka adalah negeri dan jadi tentara yang sudah pasukan yang sudah terlatih dengan alat-alat yang lengkap dan mereka punya kekuatan yang kuat ekonomi ditambah lagi selain dari produksi yang punya mayoritas mereka meninggalkan produksi lebih baik ramah seperti ya suku Wasasina 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 ini satu suku di antara suku Arab yang ikut bergabung suku Wasasina. Suku Wasasina ini punya
pernah disebut dalam hadis, ya, pernah disebut dalam hadis, ya kalau nggak salah hadis Umar bin Khattab. Eh, hadis Umar bin Khattab itu, jadi Umar ini yang menurut ceritanya itu, ya, Umar bin Khattab itu punya tetangga. Jadi Umar kan di Madinah, tetangganya orang Madinah, orang Ansar. Ya. Jadi dia sama tetangganya itu apa? Kerjasama, kerjasama untuk bertemu satu hari. Jangan sampai tetangganya ikut nanti sampaikan apa ini kamu dapat ajar dia. Lalu besok tetangganya yang kerja Umar yang bertemu belajar, ya, semua merekam, menghafal, merekam, mengingat semua yang disampaikan Nabi, mulai diajar ke tetangganya. Lalu pada suatu hari, ya, apa, mereka ini Umar dan tetangganya bukan sedang membicarakan ilmu atau hadis, tapi sedang membicarakan berita yang sampai kepada mereka bahwa bisa, ya, besar ini adalah sumber besar sidah tadi tun'il ghaira litarsu, telah memasang tampang juga mereka siap untuk berperang melawan kita. Tapi kata dalam riwayat mereka ini masih apa? Rumpi, masih jadi belum ada kepastian ini benar atau enggak. Cuma desas-desusnya sudah nampak. Dan di sini disebutkan suku besar. Jadi suku yang ada di Arab yang sudah menyiapkan kuda mereka untuk bergabung dengan Romawi dalam menyerang Madinah. Tapi kemudian fanazal As-Saqi bin Ansari yang mengikuti tiba-tiba di hari berikutnya, di hari temannya yang kemudian itu Nabi balik ke siapa? Ke Umar. Farujah ini, tapi kali ini dia datang telah, dia datang ke Umar, dia atau mungkin ini orang ketiga dan itu termasuk penduduk Madinah juga, ya mungkin tetanggaan mereka. Yang jelas ketika orang ini balik ketemu Umar, orang ini cerita Fabiyah Bang. Bang itu artinya pintu dan susahnya. Dia pukul pintu, digebrak pintu keras. Tuh. Dan dia menyampaikan, pokoknya hajar dan jauh menjadi nabi. Ah, ini ada berita. Mana? Kira-kira. Ajar besar, negara besar jadi yang dalam mengurangi itu semua orang. Mereka mereka mau berbuat dengan kau, lah, balik berbuat. Kata temannya, lebih lebih sakit. Wah ini apa kira? Tahu merasa Nabi mencapai istri-istri. Benar-benar hadis. Wah ya, posisi mau perang dan urusan kita, Nabi pimpinan, Nabi panglima, Nabi kepala negara, gak cuma satu istrinya. Jadi Allah kisah terus untuk Nabi sendiri itu adalah hadis yang menerangkan bagaimana kondisi sebelum perang Tabuk. Tapi kemudian Rasulullah SAW, ya, ya, merujuk
semua istrinya, karena istrinya memilih untuk hidup dengan Rasul, ya, dan tidak kembali menuntut tidak wajar. Mereka adalah wanita, mereka juga ya bagaimana wanita lazimnya, tapi kemudian wa in kunta turidullah pada alim wa in kunta turidullah wadda kalau kalian wahai isi-isi Rasul justru memilih Rasul dan mencintai kampung akhirat, maka Allah siapkan ini ampun pahala. Akhirnya mereka kembali. Baik, inti kisah ini adalah gambaran beratnya situasi sebelum peperangan. Belum selesai, ya, belum selesai. Eh, ketika Rasulullah SAW mendengar atau membaca bahwa Nabi mengumpulkan pasukan dan pasukannya besar, jumlahnya sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin untuk menyerang lebih dahulu. Maka katakanlah ini taktik perang Rasulullah. Ketika Rasul mengetahui musuh telah persiapan untuk menyerang kaum muslimin, maka muslimin datang lebih dahulu perang mereka. Itu pertama. Yang kedua, bahwa setiap perang Rasulullah SAW itu seringkali ya menutup, menyembunyikan peperangan, menyembunyikan maksud tujuan perang. Jadi Nabi itu ajak kaum muslimin, ayo kumpul, siapkan peralatan, siapkan. Enggak tahu ikut mana, enggak tahu apa siapa. Yang penting Nabi berangkat. Ini taktik perang. Wah ini kumpul agak agak enggak sih enggak strategi ya ini strategi di mana pasukan musuh tidak tahu tapi sebaca kita dikira kita cuma hanya mungkin kafilah yang berangkat itu saja, tapi kita adalah pasukan yang sih sehingga mereka mentalnya pun doang mereka itu terkaget-kaget. Jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan nama perang, tidak pernah menyebutkan ya perang ya dengan jelas. Tapi Nabi kumpulkan pasukan, kumpulkan kesiapan berangkat. Kita dengan kaum muslimin sering berangkat. Untung paling kalau jadi jangan kira itu di zaman Rasul. Bagi orang yang suka mendang-mending, terus protes, sukanya komentar, kalau komentar tentang komen, kalau nggak komen, bukan, nggak bisa, nggak akan siap seperti itu. Nah, kecuali perang Khaybar dan perang Uhud. Perang Khaybar karena Allah sudah bahwa Allah janjikan akan taklukkan Khaybar. Kita tahu tentang Khaybar sulit. 10 hari digunakan. Padahal kalau sulit di tempat yang mimpin pun nggak bisa lumayan nggak bisa ganti satu lainnya sampai hari ke-10 baru Allah katakan ya, ya Allah janjikan apa Khaybar tertaklukkan maka terbuka dari Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata. Orang yang sedang sakit malah justru bisa taklukkan dengan tangannya Khaybar. Itulah kalau Allah sudah kehendaki maka pasti terjadi. Itu final. Dan kalau karena tadi ini perang ya yang jaraknya 700 km dari kota Madinah.
Maka Nabi SAW sebutkan nama. Kita datang undang semua Arab yang masuk datang. Kita ditaruh banyak itu sebetulnya enggak. Kenapa disebutkan? Karena jaraknya jauh. Lalu kondisinya tadi apa? 5. Kesulitan. Sulit. Ya. Ekonomi menurun. Kendaraan. Perang itu butuh. Iya, kita tahu. Semua negara itu. Semua pemimpin negara tahu. Biaya terbesar negara kita perang. Jadi kalau sampai hancur satu pesawat tempurnya, kemudian bangkit berapa ratus bahkan triliunan gak gantinya. Jadi banyak negara yang sebenarnya mereka untuk berperang, tapi dia bersiap dengan kerugian perang. Karena perlu modus dan rugi nanti. Hancur bangunannya, hancur pusat ekonominya. Itu yang namanya itu perang besar. Zaman dulu seperti ini jauh panas. Kita punya apa? Semuanya kesulitan. Tunggangan sedikit. Gimana ceritanya Rasulullah SAW? Aja. Dalam kondisi seperti ini. Maka Nabi sebutkan nama perang. Udahlah kita secara dari kita. Aku kita perang kita sudah habis, kita tidak bisa lagi strategi seperti begini biasa. Udah sekarang dan inilah kesulitan yang nomor 6. Apa itu? Ternyata di musim kemarau itu tanaman-tanaman yang tumbuh di Madinah berbuah lebat. Dan orang-orang penduduk kaum sahabat yang tinggal di Madinah dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyaman ya di rumah mereka ya menikmati hasil panen. Wah, riba ilan nasil masyarakat ya terlihat Rasul tidak ada yang tergerak untuk datang berkumpul karena semua mereka lebih mending ini ya, satu ini muncul mending lebih mending untuk bermukim daripada pergi safar perang. Ini cuma satu ya. Kalau kita yang hidup di sana bisa dikulitin gitu. Ini. Itu kalau kita. Kalau mereka ya pada saat itu menyampaikan atau disebutkan lebih memilih untuk tidak keluar rumah. Lalu kemudian mereka yang mereka hadapi ini lebih besar dari sebelumnya, lebih besar lebar. Itu mereka kesulitan, ini lebih banyak lagi. Dan pasukannya pasukan yang kelatih, badannya besar-besar, bukan orang-orang. Jumlahnya banyak, sehingga muncullah ya sebuah lebih nyaman di dalam daripada keluar bergerak.
Nah, kali ini, maaf muslimin, ini pelajaran buat kita. Allah langsung turunkan dalam surah Taubah ayat 28, 29, ya, 38, 39, 4. Lebih gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana idza qila anfiru fi sabilillahi thaqaltum fil ardh wa yakum beriman. Apa yang menyebabkan kalian dipanggil untuk berjihad di jalan Allah? Apa? Arjun yang agar kalian lebih baik di dunia ini dan kalian mengorbankan akhir fil akhir dalam ini. Sebenarnya kendaraan dunia di akhir kalau kalian beriman, tidak berangkat, kalian siksa ya Allah langsung ancam. Sebelum ini yang ngancam siapa? Orang tua. Yang ngancam siapa? Yang ngancam siapa lagi? Yang punya akal. Yang kalau kita hidup di zaman sekarang, yang ngancam langsung. Salah dikit, ngelanggar sedikit langsung kena. Nggak semua kita bisa hidup di zaman Nabi. Nggak semua iman kita bisa hidup di zaman Nabi. Eksis dengan siksa dan berperang bersama karena ditelantarkan disingkirkan. Tidak akan rugi dengan kalian yang disingkirkan. Ini para pendakwah semua muslimin ya, yang mengamalkan Islam. Kalian adalah pengurusnya. Kalau tidak ada yang mengamalkan selain kita, ini siapa sih? Kalian beriman oleh itu ganti kita yang sedikit. Kamu pikir apa masalah? Setelah itu, bahkan aku bisa. Yang kata kalian sulit membantu kalian. Ilah sebenarnya kalian yang kalian tulisannya sebagian mereka sebagian mereka sudah mereka فقد نصر من أخرجت الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا bukan ketika orang kafir mengusir siapa Nabi Muhammad dan Abu Bakar, siapa yang menyelamatin mereka ini? Kalau mereka masuk ke gua, itu yang menyesal itu ketika sahabat Nabi Muhammad berkata kepada sahabat Abu Bakar, Inna Allah, siapa yang menyelamatkan kedua itu? Ketika seluruh orang seluruh Quraisy membunuh mereka. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi nggak tahu. Jelas mereka sudah membunuh. Tapi nggak tahu. Tapi yang tahu siapa yang nyelamatin. Mereka nggak punya apa-apa. Nggak ada senjata. Karena terakhir jumlah sedikit. Kita akan selamatkan. Tapi kalian masih punya kekuatan yang sedikit. Kalian masih bisa mengusahakan alat-alat yang kalian punya. Walaupun apa dibandingkan mereka. Bismillah. Allah mengenai. Ayo, inspirasi. Langsung seperti itu. Saya kira ini kalau manusia yang seperti ini mau dikatakan handal. Kita langsung bingung. Langsung tersadarkan. Apalagi ini bukan makhluk yang bilang. Allah langsung. Maka seketika para sahabat semuanya langsung tiba-tiba semua yang masih besar di pinggiran Arab ke kota Madinah semua setelah ayat ini turun bahkan
ketika iman mereka telah terbangun, bercahaya terang, itu terkejut dengan bagaimana mereka mau berperang di peperangan yang sudah berapa? Ini memperkirakan karena ini seru nih selain. Aduh, baik. Maksudnya fa'asrafil muslimuna yatajahazuna liqurud. Maka kaum muslimin bergegas, berburu-buru, bergegas untuk persiapkan kebutuhan untuk keluar berperang. Wa afadatil qabail taqdumul Madinah. Kabilah-kabilah yang tadinya diam di tempat mereka, tidak ingin keluar, keluar, kumpul di kota Madinah, min kulli hadithin wa saubin, dari tempat yang tinggi maupun yang rendah, semua datang. Ghifar, Aslam, Juhainah, Asja, Banu Ka'ib bin Khuza'ah, semua keluar. Masuk. Gitu. Satu ayat cukup sudah. Langsung keluar. Lalu kemudian, maas muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW di hadapan mereka yang hadir ini mengatakan bahwasannya kita butuh infak dari kalian. Nabi SAW memotivasi untuk mereka berinfak. Nabi bukan minta-minta. Nabi memotivasi, membuka kesempatan, mengkabarkan. Kami ya mengkabarkan ya bahwa kaum muslimin butuh itu. Kenapa? Ini perjalanan jauh. Ini melawan bangsa yang besar. Kita butuh modal. Sementara kita tidak ada. Ada kurang. Kurang. Maka muncullah beberapa infak yang kita akan simpulkan dalam ya, poin-poinnya. Pertama, infaknya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena awal menjadi sedekatnya Abu Bakar wa Umar. Sahabat di antara sahabat yang banyak itu yang datang bawa infaknya setelah Nabi SAW menceritakan butuh, memberitakan butuh infak. Maka dua sahabat yang datang Abu Bakar dan Umar langsung datang. Jadi pulang dulu, langsung datang lagi. Faqad rawat Tirmidzi Abu Dawud di sanad hasan Umar bin Khattab. Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan yang diterima dari Umar bin Khattab, dia berkata, amarna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merintahkan kepada kita, yauman pada hari itu anatasaddaqa, agar kita bersedekah, berinfak. Kalau kita bahasanya apa? Open? Iya, itu bahasa sekarang ya. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa dulu sedekah, open sedekah. Fawafaqa dzalika amalan isi. Ya, maka aku pun akhirnya membawa harta yang aku miliki. Fakultu, aku pada waktu itu membatin al-yawma asbiqu Abu Bakrin. Hari ini aku akan menang mendahului Abu Bakar. In sabaqtuhu yawma karena tidak akan ada lagi hari setelah ini, mungkin aku bisa kalah ke Abu Bakar. Hari inilah kesempatannya. Fajitu binisfi mali, aku datang dengan setengah harta. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ma'abgaita li ahlika, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ya Umar? Qultu mithlahu, aku sisakan untuk mereka keluargaku yang semisal membawa kepada setengah hartaku juga. Ada Abu Bakar. Lalu tiba-tiba setelah itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma indah, dengan semua yang dia miliki. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Bakar, maaf bigaita li ahlika. Wa Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qal, abaitu lahumullah wa rasuluh. Sisakan untuk keluargaku, untuk mereka, Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedekah. Faqala Umar, Umar pun hanya bisa terdiam sambil membatin, wallahu nabi la yusabiquka ila syai'in abada. Selamanya aku tidak sanggup mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar ini kaya, Umar kaya. Rasulullah SAW itu selalu ditopang dakwahnya dengan orang kaya. Kita bukan orang kaya kemudian merasa semaunya dalam dakwah, tidak boleh juga. Tapi kekayaan itu baiknya disalurkan dalam dakwah atau mengembangkan dakwah. Kenapa? Karena Rasul nikah dengan Khadijah. Khadijah menginfakkan harta. Kemudian menikah dengan Aisyah, nantunya mertuanya Abu Bakar. Hafsah, Umar. Lalu anaknya nikah dengan Utsman. Utsman lebih kaya lagi daripada Abu Bakar dan Umar. Baik, kita sudah tahu bagaimana yang namanya hakikat infak itu bukan dari jumlah harta saja. Infak itu bukan dari jumlah harta yang angkanya. Itu penting, tapi itu bukan hakikat. Hakikatnya adalah
pengorbanan. Jadi mungkin Abu Bakar membawa seluruh hartanya, mungkin kalau dikumpulkan bisa jadi imbang dengan Umar dengan seluruh hartanya. Tapi kan pengorbanan di mana? Dia tidak sisakan untuk keluarganya apapun. Umar masih sisakan. Jadi masih ada kemudahan di Umar. Abu Bakar nol kemudahan. Jadi tergantung usaha. Utsman datang. Qala Imam Dhahabi rahimahullah, wa lam yunfiq ahadun afdal min nafaqat Utsman bin Affan. Tidak pernah ada seorang sahabat hari itu yang berinfak lebih besar dari Utsman. رواه الإمام البخاري في صحيح عن أبي عبد الرحمن أنه قال أن عثمان حين خسر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله. Ini untuk dalil bahwa Utsman itu ya adalah orang yang apa? Yang berinfak di hari Tabuk. Ketika itu Utsman pernah dikepung sama kelompok Khawarij yang memberontak tidak terima dengan kepemimpinan Umar, kepemimpinan Utsman, tidak puas. Akhirnya Utsman itu tidak dikasih minum, ya. Terus Utsman hendak dibunuh, terus Utsman ketika hendak dibunuh bilang kayak gini, bukankah kalian wahai para Khawarij pernah hadir di perang Tabuk? Pernah dengar Nabi pernah bersabda, "Man jahada zaisal nusrah falahu jannah." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan Usra perang Tabuk, ya, maka baginya surga. Ini termasuk yang mempersiapkan di situ. Jadi kamu tuh ingin bunuh pemimpinmu yang dia adalah disebut yang langsung masuk surga. Kok kamu? Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka nggak tersadarkan, mereka tetap ingin bunuh Utsman. Memang itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Utsman akan dibunuh sebagai syahid, bukan di medan peperangan, tapi di pemberontakan. Akhirnya terbunuh. Intinya seperti itu. Apa yang dibawa Utsman? Utsman membawa 1.000 satu dinar 4,25 gram. Coba kalikan 1.000 berapa gram? Berapa kilo? Ayo, sudah ada. Kalkulator. Berapa kilo itu? Berapa kilo? 4 kilo? 4 kilo ya? 4, 4 setengah lah ya. Itu ditumpahkan dari baju umum ke baju biksu. 1.000 dinar. Nabi putar begini terus. Diberikannya dinar tersebut oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasul mengatakan, menganggap Ibnu Affan ma'amil batu. Tidak ada yang bahaya, yang membahayakan Utsman bin Affan setelah hari ini. Bebas buat apa saja. Akan bebas kalau apa saja. Bebas. Setengah kilo emas untuk Rasulullah, untuk jihad. Ada punya kita sekilo. Ini belum selesai. Utsman satu lagi. Utsman bin Affan ya, kemudian datang lagi Fakar Utsman bin Affan. Maka Utsman kemudian datang lagi, ya Rasulullah. Kalinya ini tidak iri di ahnasnya waktabiha. Aku punya 100 onta. Ya, aku punya 100 onta. Dengan pelananya dan isinya. Jadi pelana itu ada isinya. Itu pertama. Lalu kemudian Utsman datang lagi. Karena Rasulullah gini, ayo siapa lagi? Utsman datang lagi. Ya Rasulullah, ada 100 lagi dengan pelana dan isinya. Ayo saya kasih lagi. Dan Utsman datang lagi dikatakan. Diambil lagi dari sebelah sana. Ya Rasulullah, dari sebelah sana ada 100 dengan segala isinya. 300 dengan segala isinya. Maka kata Rasulullah SAW, Utsman ma'amila badar. Gak ada dosa. Utsman tidak akan silahkan kita berdekat serius. Tapi kita harus ngapain setelah itu? Sholat malam. Satu kali sholat, satu malam, 30 juz. Yang hati yang suci yang bisa dari pencemaran. Kalau bersih. Masya Allah. Cuma dengan ayat itu mereka bisa. Mungkin kita dapat sampaikan. Insya Allah kita melanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ini masih baru belum perang.
Jadi insya Allah kita akan coba gali terus faedah-faedah ini di pertemuan berikutnya. Masih ada kalau orang-orang yang mohon maaf tidak mampu tapi dia infak, itu buat kita ngeri lagi, gentar kita rasa. Terus ada orang-orang 7 orang sahabat yang disebut Bangkaun, nangis karena Allah dan nangis merintih ingin ikut perang tapi Nabi tidak bisa apa-apa. Terus ada lagi kisah nanti setelahnya sahabat Nabi SAW yang marah-marahi Rasulullah. Ini posisinya penting dan di dalam ke bawah ada beberapa kelompok pemangku ini telah minta aku carikan tunggangan aku mau ikut perang. Nabi bilang tunggangan aja kita ini minta kita bukan infak kamu begitu mudah yang minta gimana loh so. Sampai akhirnya dia pun baru sadar dia nggak pantas bilang kayak gitu. Akhirnya dia menyesal dan terus oh, satu kelompok ini akhirnya saling bersedih. Ini luar biasa. Loyalnya itu luar biasa. Kalau kita dimarahin aja sudah down itu. Udah tinggal itu. Belum sini ada orang munafikun di sini. Bos. Coba kalau kita hidup di suasana. Beda, ya, nantilah di lain kesempatan itu saja yang kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.